Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat melanjutkan kajian kita di penghujung pekan ini, hari Jumat ya. Tidak terasa Jumat udah Jumat lagi. Ini petanda zaman sudah mulai tua. Terlalu betah di dunia. Dalam hadis min alamatis sa'ah iktirabuz zaman. Di antara tanda bahwa kiamat sudah dekat adalah iktirab, semakin mendekatnya waktu. Lohor tahu-tahu asar, asar tahu-tahu maghrib. Kemudian maghrib ke isya semakin cepat. Jadi itu adalah tanda dari mendekatnya hari kiamat. Alhamdulillah, yang kedua adalah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Dan inilah nikmat yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka dia ada di dalam jaminan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Orang yang salat subuh maka dia ada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dijaga siang harinya, dia akan dijaga sepenuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang siapa yang berjalan menembus gelap menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjanjikan bahwa binurin yaumal qiyamah, dengan cahaya yang akan menyinarinya di hari akhirat nanti. Yang selalu menjaga subuh berjamaah, menembus gelap dengan subuh berjamaah, maka Allah akan berikan penerang sebagai ganti gelapnya di dunia dengan cahaya nanti di alam kubur, cahaya nanti di akhirat sampai kita nanti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain juga Rasulullah SAW memotivasi bahwa sesungguhnya malaikat malam dan malaikat siang silih berganti tugas di waktu subuh dan waktu asar. Malaikat subuh datang di waktu subuh untuk mencatat amal siang hari dan pergi kemudian menuju Allah, menghadap Allah di waktu asar. Begitu juga malaikat malam datang di waktu asar untuk mencatat amalan manusia di waktu malam dan melaporkannya kepada Allah di waktu subuh. Lantas Allah bertanya kepada mereka, para malaikat, bukan karena Allah tidak tahu, namun sebagai Allah menghormati dan mengapresiasi tugas malaikat. Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kau dapati hambaku wahai malaikat, dan bagaimana kau tinggalkan hambaku? Maka para malaikat menjawab, ya Allah, saat kami datangi mereka, mereka sedang sholat, dan saat kami tinggalkan mereka, mereka juga sedang sholat. Maka beruntunglah orang yang setiap waktu dilaporkan oleh malaikat dalam keadaan salat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dilaporkan oleh malaikat senantiasa ada di dalam salat kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah masih tentang bab mujahadah atau kesungguh-sungguhan, serius, sungguh-sungguh mujahadah ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam mengisi kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia itu sering maghbun, sering terlalaikan. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Nikmat besar, nikmat yang sungguh azim, yang sungguh sangat luar biasa, tapi kebanyakan manusia itu sering melupakannya, sering melalaikannya. Maghbunun, melalaikan, melupakan. As-sihhatu wal faragh, yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat waktu luang, waktu senggang.
Itu adalah dua nikmat yang paling banyak tidak disyukuri oleh manusia. Itu adalah dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Itu adalah dua nikmat yang paling banyak diabaikan, tidak dipedulikan, tidak menganggap itu penting bagi manusia. Padahal umur atau waktu itu modal yang paling besar yang dimiliki oleh manusia. Kekayaan hilang dan datang. Keturunan datang dan hilang. Harta benda datang, seluruh yang kita miliki di dunia itu datang dan pergi dengan cepat. Dan modal kita di dunia yang paling besar bukan itu, tetapi waktu. Al-umuru ra'su malil insan al-akbar. Umur adalah modal terbesar manusia. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa usia, tanpa waktu, tanpa umur, tidak mungkin. Duit bisa datang bisa pergi. Hari ini kosong, besok ada lagi. Besok kosong, besok. Tapi kalau umur, kalau sudah pergi, 1 detik pun tidak pernah terulang kembali. 1 detik, dia tidak pernah kembali lagi sampai selama-lamanya. Dan bagi orang beriman, waktu itu adalah sangat berharga dan sangat bernilai. Maka Rasul ingatkan ada 2 nikmat yang kebanyakan orang itu sering lalai. Yang pertama adalah senggang waktu, yang kedua nikmat sehat. Kadang kalau kita sehat lupa, bukan dipakai untuk ibadah tetapi dipakainya untuk selain ibadah. Dikasih usia, dikasih umur, kadang kita bukan fokus untuk menambah ilmu, menambah takwa, menambah ibadah, tetapi kita digunakan untuk yang lain-lainnya. Itu semua akan Allah pertanyakan. Lan tazila qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki manusia di padang mahsyar kecuali setelah ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah, tentang usia atau umurnya dikemanakan, dipakai apa. Yang kedua an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya digunakan untuk apa. Yang ketiga adalah an malihi, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan dikemanakan dia belanjakan. Nah, untuk harta ini ada 2 pertanyaannya, dari mana dan kemana. Dan yang terakhir tentang waktunya, digunakan untuk apa. Tentang kesehatan, tentang kesehatannya dipakai untuk apa. Jadi lan tazila, tidak akan bergeser kaki seorang manusia sampai ditanya 4 perkara. Mudah-mudahan saat kita ditanya kita tahu jawabannya, bahwa kesehatan kita dipakai untuk ibadah dan waktu atau umur kita yang kita miliki dipakai untuk ibadah. Jangan tertipu dengan luangnya waktu dan jangan tertipu dengan kesehatan yang kita rasakan sekarang. Kalau sehat pakai ibadah, kalau luang pakai ibadah. Itu hadis yang nomor 97 dan ini riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua agar kita tidak lalai, tidak lupa Allah saat kita punya waktu, saat kita punya kesehatan. Maka yang sudah pensiun, yang sudah tidak bekerja lagi, tidak aktif lagi, kan banyak waktu kosong tuh. Digunakan untuk mengisi baik talabul ilmi atau tilawatil Quran, dengan menghatamkan Quran, dengan membaca buku, dengan sholat sunnah setelah sholat fardu yang diwajibkan, dengan menjaga sholat malam, dengan menjaga witir, sholat duha dan sunnah-sunnah yang dianjurkan Nabi SAW, dengan membaca zikir yang lengkap dari pagi hari ada zikir pagi, sore hari ada zikir sore, ada zikir yang diantara pagi dan sore, ada zikir yang dipakai untuk mengisi waktu kosong. Nah, itu dimanfaatkan. Jangan sampai kosongnya waktu itu membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, malah dipakainya untuk hal yang sama sekali tidak bermanfaat buat akhiratnya. Sama sekali tidak bermanfaat buat akhiratnya. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang menghitung-hitung diri dan mempersiapkan bekal kematiannya. Al-qayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, orang yang menghitung dirinya, amal perbuatannya, wa amila, dan bekerja berbuat lima ba'dal maut, untuk kepentingan hari akhiratnya.
Itu orang cerdas kata Nabi SAW. Kebalikannya berarti orang bodoh adalah orang yang tidak pernah ngitung-ngitung dirinya dan tidak pernah mempersiapkan apa yang akan dia bawa sebagai bekal nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan taufik kepada kita agar kita dapat mensyukuri nikmatnya kesehatan dan mensyukuri nikmatnya waktu luang. Dua hal itu yang paling banyak menjerumuskan orang kepada yang menjerumuskan orang kepada tidak syukur nikmat atau kufur nikmat. Kalau harta mungkin mudah disyukurinya dengan sedekah. Kalau keluarga mungkin mudah disyukurinya dengan silaturahim. Kalau ilmu mudah disyukurinya dengan mengajar dan lain sebagainya. Tapi waktu dan kesehatan jarang orang merasa wajib mensyukuri nikmat waktu dan nikmat kesehatan itu. Buktinya apa? Kesehatannya tidak digunakan untuk ibadah dan waktunya dia tidak gunakan waktu luangnya untuk beribadah. Dan saya menyampaikan bahwa yang paling efektif untuk mengisi waktu luang itu adalah zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir Quran ataupun zikir sholawat ataupun zikir yang kita sering ajarkan, sampaikan, yaitu zikir baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, zikir tersebut baqiyatus sholihat adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah. Yang kedua, sebaik-baik bekal kembali. Yang ketiga, sebaik-baik harapan yang kita tunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Baqiyatu sholihat. Berdasarkan Al-Qur'anul Karim, ayat surat Al-Kahfi, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Sesungguhnya anak-anak keturunan kita, anak incu kita dan harta benda kita adalah yang paling kita cintai di dunia. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta benda dan anak-anak incu-incu keturunan adalah yang paling kita cintai, yang paling kita harapkan, yang paling kita impikan. Pokoknya mereka itu adalah the number one dibanding yang lain-lain. Tapi Allah ingatkan ada yang lebih baik dari mereka. Apa itu? Al-baqiyatus sholihat. Baqiyat itu abadi, bako. Sholihat kebaikan, kebaikan yang abadi. Al-Kahfi ayat sebarahnya katanya. Baqiyatus sholihat. Nah, Ibnu Abbas meriwayatkan satu hadis dari Nabi, maksud baqiyatus sholihat dalam ayat itu apa gitu. Kebaikan abadi itu apa? Nah, lalu Nabi SAW menjelaskan, baqiyatus sholihat itu adalah kau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai situ. Dalam riwayat Utsman ditambahkan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ditambahkan satu lagi, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi lengkapnya baqiyatus sholihat itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. 6. Surat Al-Kahfi menyebutkan bahwa zikir tadi baqiyatus sholihat sebaik-baik pahala di sisi Allah, sebaik-baik bekal kembali. Dalam surat Maryam ditambah lagi keterangannya, wa khairun maradda, sebaik-baik harapan dan sebaik-baik bekal kembali. Kalau kita ingin punya bekal kembali yang maksimal dari Allah untuk kita bawa ke akhirat, isi waktu luang kita dengan baqiyatus sholihat. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam riwayat lain mah boleh dibaca acak itu teh. Dari manapun kau mulai, baqiyatus sholihat ini masuk gitu. Tapi karena kita biasa dengan langgam, dengan nada yang enak kita baca, biasanya kita awali dengan subhanallah kan.
Diacak juga bisa sebenarnya, cuman kita jarang atau tidak biasa membaca acak. Kita biasanya tartib, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena sudah ada contohnya, Ustaz Arifin Ilham. Sebenarnya dalam hadisnya bisa juga diacak, misalnya dari Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, bisa. Tapi karena nggak biasa acak, jadi takutnya ada yang kelewat. Mendingan ikuti langgam yang sudah populer, begitu. Itu adalah hal yang paling tepat. Itu adalah kegiatan yang paling sesuai bagi orang yang ingin mengisi waktu kosongnya, karena waktu kosong akan Allah hisab detik per detiknya di akhirat nanti. Dan kebanyakan manusia lupa, tidak mensyukuri nikmat waktu itu. Ya. Boleh juga diisi dengan tilawatil Quran, menghatamkan 2 juz atau 1 juz atau 3 juz per hari. Bahkan anjuran Nabi sebulan itu 1 kali khatam. Kata Nabi itu perintah, Iqra'al Quran min kulli syahrin. Khatamkan Quran sebulan sekali. Ya kalau nggak sampai ke targetnya, minimal sebulan itu setengahnya atau seperempatnya atau 3 halamannya. Yang penting tiap bulan ada targetnya. Kalau tiap bulan tidak punya target, kita khawatir tidak mengikuti perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Perintah Nabi? Iya. Perintah Nabi, Iqra'il, ya, khatam sebulan sekali. Iqra'il Quran min kulli syahrin, khatamkan Quran sebulan sekali. Perintah Nabi adalah menghatam Quran sebulan sekali. Nah permasalahannya, kadang-kadang kan kita tidak sekuat yang seperti di bulan puasa. Maka ada kaidah, sesuatu yang tidak bisa kita capai sempurna, jangan ditinggalkan seluruhnya. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa digapai, dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi kalau sebulan itu perintahnya 1 kali, ya minimal setengah kali, minimal 1/4 kali, minimal 1 hari 1 halaman, minimal 1 halaman. Minimal kalau tidak banget 3 ayat. 3 ayat. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau orang sudah 3 ayat saja tidak baca tiap hari, maka dia telah menghijrah atau memboikot Al-Quran. Lamun sapoe wae henteu 3 ayat, dia telah memboikot Al-Quran. Artinya apa? Dia telah menjauh Al-Quran. Dan itu pernah diadukan Nabi kepada Tuhannya. Wa qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, aku curhat kepadamu bahwa kaumku nanti akan ada yang meninggalkan Quran, menghijrah, memboikot Al-Quran. Nah, ditafsir oleh para ulama, oleh para salafus saleh, yang dimaksud memboikot, menghijrah Al-Quran itu adalah minimal sehari teu maca 3 ayat acan. Pohara eta mun 3 ayat teu pohara pisan. Badag gacida eta, kalintang pisan sangsarana eta. Lamun 3 ayat we henteu. Kamu sibukna ku hal-hal yang tidak bermanfaat. Nguseup sapopoe teu maca saayat-ayat acan bahaya teh. Atau nyolang layangan ti isuk sampai ke sore teu maca saayat-ayat acan. Nyo HP, YouTube kuat 5 jam, Facebook 5 jam, TikTok 2,5 jam, bari teu ngarti deui isina teh. Ari maca Quran teu setengah-setengah acan kan gitu. Pan ada informasi, informasi mah teu paham, tapi lamun teu informasi si hiburan paham. Nah, itu kan kurang bermanfaat. Kalau itu sampai mengalahkan kewajiban kita baca Quran, itu kalintang pohara. Kalintang pohara. Nah, setidaknya kita melepaskan diri dari curhatnya Rasul kepada Tuhannya, bahwa umatku nanti akan menjadikan Quran barang yang ditinggalkan, mahjur, dihijrah. Kalau kita hijrah ke Quran itu mulia, ini kita menghijrah Quran, meninggalkan Quran gitu. Rasul tidak pernah curhat pada Tuhannya tentang umat ini, kecuali minta syafaat. Biasanya Rasul itu curhat minta syafaat. Dibangkitkan di akhirat, ya Rasul umatku gimana? Aku beri mereka syafaat. Ketika sakratul maut ditawarkan, ya Muhammad, kamu mau umatmu setengahnya masuk surga atau kamu mau syafaat? Rasul milih syafaat, ya Allah, biar lebih banyak yang masuknya. Ditawarin mau setengah umatmu masuk surga atau mau syafaat.
syafaat ya Allah. Karena kalau setengah khawatir banyak yang tidak dapat. Dan Rasul sangat sayang pada umatnya. Mintalah syafaat. Kalau syafaat akan lebih banyak yang masuk gitu. Ketika meninggal dunia juga ummati ummati as-shalah as-shalah. Itu wasiat Nabi terakhir kalimatnya itu. Ummati ummati as-shalah as-shalah. Salat itu wasiat terakhir sebelum Rasulullah wafat. Dan sebelum itu adalah umatnya. Maka kalau Rasul sering curhat kepada Allah, minta syafaat kepada Allah Taala untuk umatnya, kali ini tidak, Rasul mencurhatkan umatnya gara-gara tadi menghijrah Al-Quran. Alangkah buruknya kita menjadi umat yang dicurhatkan nabinya kepada Allah. Alangkah menyesalnya kita menjadi umat yang dicurhatkan, dikeluhkan, diadukan oleh nabinya kepada Tuhannya. Waliyazubillah. Maka sekurang-kurangnya kalau kata para ulama ya 3 ayat lah minimal ya. 3 ayat itu paling minimal untuk kita menghindarkan diri dari ittakhadhu hadzal qur'ana mahjur. Ya syukur-syukur kalau sampai setengah juz, 1/4 juz atau 1 juz itu lebih afdol lagi. Karena nanti Quran kita akan menjadi syafaat, menjadi pembela, hujatun laka au hujatun alaik. Quran itu dapat menjadi pembela atau sebaliknya. Kalau dia tidak dibaca, dia akan menjadi pemberat. Kalau dia dibaca akan jadi pembela. Jadi pengacara kita nanti Quran itu. Jadi imam kita. Kan ada ayatnya, kami akan panggil, kami bangkitkan manusia bi imamihim, dengan imam mereka. Dan imam kita yang dimaksud adalah Quran. Manusia akan dibangkitkan, manusia akan dihisab dengan Quran mereka, bersama imam mereka. Imam kita itu Quran. Imamihim itu Quran, dalam tafsir surat Yasin itu Quran. Kalau kita tidak menjadikan Quran sebagai rutinitas harian, mau nggak Quran jadi imam kita di sana? Nah itu masalah. Kalau kita tidak menjadikan Quran sebagai kedekatan setiap hari, mau nggak Quran jadi syafaat kita, pembela kita? Itu juga masalah. Sekali lagi jangan sampai Quran menolak jadi penolong pembela kita karena kita gara-gara tidak dekat dengan Quran. Bukankah Quran nanti akan menjadi bentuk yang dapat dilihat? Kan ada ayatnya, Al-Baqarah dan Ali Imran kelak akan menjadi gumpalan awan yang menaungi kita di hari mahsyar yang sangat panas. Al-Baqarah, Ali Imran, ghamamatan, jadi awan yang besar melindungi kita. Jadi kelak Quran yang kita baca itu akan menjadi makhluk yang berwujud. Akan menjadi sesuatu yang berwujud. Sebagai balasan pahalanya. Bukan Quran jadi itu, tapi sebagai balasan pahalanya itu akan memberikan kita manfaat nanti di padang mahsyar. Jadi di bulan Syawal ini sebagai satu-satunya yang bisa kita sisakan bekal spirit Ramadan kita adalah bagaimana kita melanjutkan kebiasaan menjaga tilawah Al-Quran. Ya, yang lain-lain rada berat, menjaga tarawih 11 ke Qiyamul Lail juga rada berat. Menjaga puasa terus-terusan juga mungkin sebagian orang masih berat. Menjaga, yang paling bisa kita jaga itu tilawatul Quran. Zikir, tilawatul Quran bisa kita jaga sampai Ramadan berikutnya bisa kita jaga. Kalau Ramadan 1 juz kita bisa saat ini 2 juz setengah juz atau 1/4 juz. Ya, kalau di ibu-ibu jangan tanya ya, di pondok Quran itu mereka ada agenda tersendiri itu, bareng-bareng itu khatam Quran. Ya, kenapa saya tahu? Karena saya tahu kalau ada makan-makannya. Ustaz ini ada hataman, tahu-tahu ya sanggup koneng 2 bungkus. Oh jadi berarti mineng eta hataman ibu-ibu eta di pondok Quran sana, mineng hatamannya berarti. Soalnya sanggup konengnya nyampe terus ke rumah berapa kali gitu. Jadi gampang mengindikasikannya. Gitu ya. Kalau zaman Umar itu kalau sudah tamat hatam Baqarah nyembelih onta. Nya urang mah teh ontanya hayam dipencit atuh. Gitu. Endog-endog atau dipencit urang mah nya. Gitu. Mencit endog atau diceplok. Zaman Umar tuh kami dulu kalau tamat Al-Baqarah mencit onta, segala macam gitu. Dan lain sebagainya. Sebagai apa? Tasyakur bin nikmah, bahwa kita telah menamatkan, telah berprestasi menamatkan satu ibadah yang sangat agung, yaitu tilawati Al-Quran.
Kalau kurban haji itu ada kurban sapi juga. Kurban sapi Atau domba semuanya. di zaman dulu Ya, kalau lihat riwayatnya ada. ada. Karena kan ada hadisnya. Ada kurban unta nggak? Korban unta justru itu asalnya. Asalnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli inna syani'aka huwal abtar. Itu asalnya kurban itu unta. Wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, tunaikan salat Idul Adha, wanhar dan berkurbanlah. Kalau kata inhar dalam bahasa Arab itu bukan zabaha. Kalau izbah itu begini. Kalau inhar itu begini. Biasanya kalau ada hewan disembelih dengan cara ditusuk, tetelihna onta begitu kan. Kalau kambing disembelih, sapi disembelih, onta disembelih. Onta begini. Itu di dalam surat Al-Kautsar perintah kurban itu, salatlah kamu Idul Adha, fasholli li rabbika, salatlah Idul Adha 2 rakaat, wanhar dan berkurbanlah. Nah itu inhar itu kata yang digunakan untuk menyembelih sapi karena ditusuk dia. Unta. Sapi nangtung bejagalna di bawah. Karena kalau digini mah unta susah, panjang beheungna. Bisa-bisa di dinya huluna si onta teh di dieu ieu awakna panjang beheungna di bagian mana nyembelihna ieu. Maka tetelihna di kitu ditoreh. Ditoreh turih teh. Ditoreh. Diturih ya. Meski begitu Nabi mencontohkannya dengan kibsyah. Kibsyah itu kambing yang amlah, kambing yang bertanduk, warnanya putih ada hitamnya, dan pokoknya kambing yang posturnya itu sangat ideal. Iya. Di ayatnya itu onta, tapi Nabi praktek di lapangannya dengan domba. Di ayatnya onta, tapi Nabi prakteknya domba. Kenapa? Karena itu menjadi qudwah buat umatnya. Jadi contoh buat umatnya bahwa kambing pun bisa jadi kurban. Jadi itu sebagai pelajaran bahwa umatnya pun tidak mesti susah payah nyari unta, karena Nabi pun mencontohkannya dengan domba. Gitu. Jadi Al-Quran perintah umum dan Nabi mempraktekannya, itulah petunjuk teknis dari Rasulullah SAW. Jadi mau onta boleh, mau kerbau boleh, mau sapi boleh, mau domba juga boleh, kan begitu. Di ayatnya unta. Di ayat unta, inhar kan. Coba buka terjemahan Qurannya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu, inhar itu dalam bahasa Arab itu untuk unta. Tapi Nabi mempraktekannya domba. Tidak masalah, karena kan di dalam hukum kurban boleh unta, boleh kambing. Tidak usah berpaku masalah pada itunya. Yang penting ketika Idul Adha bagaimana kita sebisa mungkin menghadirkan persembahan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan dagingnya, Allah tidak membutuhkan darahnya, dan tidak sampai kepada Allah itu semua. Yang sampai adalah ikhlasnya. Ya, jadi inhar. Jadi tidak usah dipertentangkan kenapa ayatnya inhar mengarah kepada unta tapi Nabi mempraktekannya kambing. Itu tandanya unta dan kambing boleh jadi kurban. Begitu ya. Apalagi sapi, dia di tengah-tengah antara kambing dan unta. Jadi boleh. Tidak apa-apa. Coba lihat di tafsir ya, kata inhar itu apa maknanya? Tafsir. Kalau terjemahan Depak mungkin dia hanya sembelihlah gitu ya. Dan sembelihlah. Tapi kalau kita lihat perbedaan antara izbah dengan inhar itu ngarahnya ke onta. Baik, berikutnya adalah hadis nomor 98. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Bahwasanya di riwayat Aisyah Nabi SAW diceritakan kalau beliau sholat tahajud itu kakinya bengkak sampai bengkak, saking lamanya sholat tahajud kakinya bengkak. Urang ge sarua bareuh suku mah ngan lain tahajud gitu. Lilating nyetir
Di Bandung ke Surabaya nyetir balik-balik bareng sabelah. Itu ada kejadiannya itu kawan saya itu. Ke Dieng bawa mobil sendiri sama keluarga itu. Tidak bawa supir cadangan. Biasanya ada cuman adik. Itu balik-balik ke Bandung bareng sabelah. Tergerak karena itu. Jadi jangan terlalu lama kalau menyetir itu cukuplah untuk satu provinsi aja, jangan sampai 3 provinsi. Itu bisa baru. Nabi SAW kalau tahajud kakinya bengkak, baruh lah gitu ya. Fakultu lahu, istrinya Aisyah bertanya, lima tasna hada ya Rasulullah, kenapa anda melakukan itu ya Rasulullah? Kata istrinya tuh, waqad ghafarallahu laka, padahal engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Dosamu sekarang yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni gitu. Wa qad ghafarallahu kama taqaddama min dzambika yang lalu wa ma ta'akhkhara dan yang akan datang. Qala Nabi menjawab, uhibbu an akuna abdan syakura. Afal uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kita kan ikhlas kita kan masih sebatas ingin balasan atau takut dari ancaman kan gitu. Tapi kalau Nabi SAW bukan hanya ingin balasan, bukan hanya takut ancaman, tetapi beliau sudah motivasi ibadahnya sebagai syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Nawawi menjadi ikhlas tuh, Imam Nawawi membagi ikhlas tuh 3. Ikhlas tuh kata Imam Nawawi ada 3. Ada ikhlas karena mengharap balasan, ada ikhlas karena takut dengan ancaman neraka, ada ikhlas yang motivasinya cinta dan syukur. Ikhlas karena berharap balasan dan surga itu bagus. Karena kita disuruh untuk berharap surga kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nah, wahtisaban itu berharap sesuatu dari Allah, berupa pahala, berupa surga, berupa ridho, berupa segala macam. Pokoknya ingin sesuatu dari Allah balasan. Itu ikhlas, bagus itu. Yang kedua ada ikhlas yang motivasi basicnya itu karena takut. Walladzina min adzabi rabbihim musyfiqun. Kalau saya tidak sholat, saya takut neraka. Kalau saya tidak zakat, saya takut digosongkan di neraka. Kalau saya tidak puasa, saya takut perutnya didodel oleh malaikat, digantung di neraka. Takut itu bagus, itu juga ikhlas. Ikhlas karena takut itu bagus juga. Nah, yang ketiga ada ikhlas yang sangat sempurna, yaitu ikhlas karena cinta dan syukur. Para nabi-nabi itu ikhlasnya sudah cinta dan syukur. Contohnya Nabi Daud, wa quli malu ala Daud syukran, wahai Daud, beribadahlah kamu kepada Allah sebagai bentuk syukur. Ini juga Nabi Muhammad ditanya SAW oleh Aisyah istrinya, ya Rasul, kenapa kau ibadah sedemikian rupa? Bukankah engkau sudah memiliki segalanya? Jawabannya, tanda syukur kepada Allah. Aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Jadi ikhlas yang karena takut, ikhlas yang karena berharap balasan, ikhlas yang karena cinta dan syukur, semuanya itu adalah ikhlas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ikhlas karena takut, mangga. Mau ikhlas karena ingin balasan, mangga. Mau ikhlas karena syukur juga, mangga. Jadi tidak apa-apa ikhlas seperti itu. Yang paling afdal, yang paling tingginya adalah ikhlas karena syukur dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis lafaz Bukhari dan Muslim ya, dari riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah. Itu beberapa hadis yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya. Kalau kita saat haji berkurban, itu mana yang lebih afdal, kita kurban di sana atau di negeri sendiri? Kalau kita haji, kurbannya di sana biasanya ya, di sana. Karena sekalian dengan itu kan, dengan manasik ya, dengan dam. Kalau ada dam dengan dam ya. Dengan dam sekalian manasik di sana. Ada yang berpendapat katanya kalau di sendiri termasuk kurban biasa. Misalkan saya ini orang Kalimantan. Tinggal hidup, makan, minum di koko permain. Ada yang punya kebiasaan kurban itu di kampung. Nah, cenah sia hidup di koko permain, cari rezeki di koko permain, makan, minum, giliran kurban di koko permain dong. Di tempat dia ada. Kan disunahkan kurban itu kan melihat penyembelihannya. Oh, betul ya. Ya. Jadi ayatnya kan itu apa namanya? Yang itu dia kurbannya di kampung dia gitu. Iya, tapi itu yang paling afdal itu kurban di mana kita ada di situ.
kita ada di situ musim haji ya kurban di sana. Kalau kita di Indonesia ya kurban di Indonesia. Yang pertama kita menyaksikan kurban kita, yang kedua pembagiannya adalah orang yang hidup di sekitar kita. Sepertiga buat kita makan, dan daging kurban itu daging yang paling berkah. Maka sekalipun orang punya pantangan makan daging, temenang makan daging, sakeureut mah kudu korban karena berkah. Daging kurban adalah daging yang paling berkah. Kalaupun kita anti daging, misalkan vegan kayak Pak Dokter, vegan gitu ya, anti daging itu minimal 1 sendok 1 keureut mah makan, karena itu paling berkah. Yang kedua adalah sepertiganya disedekahkan. Yang ketiga sepertiganya lagi dihadiahkan. Disedekahkan untuk fakir miskin, dihadiahkan untuk siapapun yang kita inginkan, termasuk orang kaya boleh. Karena hadiah. Jadi jatah kurban tuh sepertiganya hadiah. Terus panitia dari mana? Panitia tidak berhak apapun dari sembelihan kurban. Karena dia bekerja nyari pahala dari Allah. Ingat, panitia kurban itu semata-mata dia bekerja untuk kurban, semata-mata mencari ridha Allah dan pahala Allah. Lain mulung hulu, lain ngudag suku, lain ngeberi kulit, lain. Itu panitia yang nggak punya ilmu itu. Bahwa panitia kurban sama sekali tidak berhak 1 keureut pun dari daging kurban. Kan orang mah henteu praktekna, sembelih kurban pertama dikeureut eta si ping-ping teh. Langsung dipasak. Tanyakan, "Ai eta daging saha kumaha delahar? Kamu makan daging siapa?" Kan enggak bisa jawab. Berarti ada daging orang yang terambil. Ada hak orang dari yang sepertiga seperti itu diambil gitu oleh panitia, mencuri itu namanya. Makan hal yang tidak halal gitu, haram. Bisa jadi mamalah buat dia. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah disiarkan oleh banyak asatiz, disampaikan bahwa ketika panitia ngeureut sorangan teh heula dipasak sorangan itu orang bertanya, jatah siapa yang kamu makan? Nah, maka bahkan bukan hanya itu, ada yang menjual kurbannya itu. Padahal dalam hadis man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalahu, barang siapa yang menjual sesuatu dari kurbannya dia tidak dapat kurban. Artinya apa? Kita saja yang berkurban dijual eta kulit, kita tidak dihitung kurban kita itu. Orang ngurbankeun domba, kulit nanti dijual ke orang teh. Itu kata Nabi fala udhiyatalahu, dia tidak mendapatkan apa-apa dari kurbannya. Bayangkan coba. Kan rugi banget itu. Kalau betina boleh tadi? Betina boleh. Nah ini bapak-bapak ya, kalau kambing mahal, saya bisa bantu. Betina tuh murah Pak, 1,5 juta ada Pak di Pangalengan, di Garut. Kalau betina, kalau kan udah bisa betina, berarti kan murah banget. Kalau yang jantan kan jelek-jeleknya ya sekarang 3 jutaan. Nah betina tuh 1,5 juta dapat Pak sekarang. Boleh. Betina terus boleh. Kita lagi mepet nih, pakai betina aja. Kan yang tidak boleh itu 5 kan, yang pincang, kemudian yang kurus banget tuh dagingan, begang gitu kan. Kemudian yang sakit, kemudian yang buta. Satu lagi itu yang yang hilang apa namanya? Anggota badannya. Itu 5. Selain itu boleh, mau jantan, mau betina, mau kambing mana itu boleh. Jadi sekali lagi ini untuk panitia. Nah, ada pertanyaan, terus panitia kalau mau makan daging dari mana kan gitu? Kan ingin kan ketika orang nungguin jatah kurban, panitia yang makan duluan. Nah, ini ada solusi. Yang pertama, silakan ngambil minta izin dari pekurban. Diambil dari jatah sepertiganya. Pak, ini wios teu panitia nyandak sakeureut 2 keureut kan konsumsi. Kata yang punya kurban, sok we. Berarti ngambil dari sepertiga dia. Gitu. Jelas halal kan? Sepertiga dari domba kan? Sepertiga dari pemilik, jatah pemilik. Iya, dari pemilik, tapi bukan sepertiga dari sapi kan? Kalau sapinya kurban sendiri ya sapi. Kalau sapinya patungan ya enggak. Dari satu jatah dari yang sepertiga itu. Dari sepertiga ada jatahnya kan, satu dia satu. Yang 7 itu, nah itu. Iya. Bukan dari sepertiga bongkahan, bukan. Tapi sepertiga yang sudah dibagi. Yang korban 7 orang itu kalau sapi. Sapi kan dibagi 3. Sepertiganya buat pekurban. Iya, sapi itu bagi 7.
Sapi bagi 7. Enggak, maksudnya sapinya tuh dibagi 3 bagian gitu. 7 orang tapi 3 bagian gitu kan. Gitu. Sepertiga pertama itu buat pekurban. Hah? Udah, iya. Enggak, tadi ditanyakan tuh. Sepertiga, 7 tuh orangnya, sepertiga tuh bagiannya kan gitu. Nah, jadi itu solusi yang kedua, panitia beli dulu daging sebelum hari kurban. Beli ke pasar, masak. Beli domba betina kita. Atau beli domba betina atau beli ke pasar. Jadi hari kurban itu panitia makan dari daging yang dia beli. Itu sudah halal banget kalau itu. Atau yang ketiga, minta itu operasional kepada pekurban, Pak. Ini teh ada panitia teh kan butuh logistik segala macam lah. Dilebihkan dari dia ngasih uang kurban 4 juta atau 3,5 juta, dilebihkan untuk pengurusan, masukkan biaya pengurusan. Nah, itu dari situ. Jangan pernah panitia berani-berani ngeret daging kurban tanpa izin pemilik jatahnya. Jadi dosa, jadi haram, atau menjualnya. Karena Nabi mengancam yang menjual bagian dari kurban, dia tidak dapat kurban. Dia tidak dapat apa-apa dari kurbannya. Itu mungkin sedikit dari penjelasan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan Allah memberikan motivasi dan taufik kepada kita agar kita dapat menjaga konsistensi bulan Ramadan, terutama yang pertama tadi, yakni menjaga tilawah Al-Quran. Selembar 2 lembar, seayat 2 ayat, jangan sampai sehari pun tidak. Agar hari kita ini dapat barokah, awali hari dengan baca 1 ayat Quran. Itu kata para ulama, agar hari kita menjadi berkah, minimal baca 1 ayat Quran setiap hari. Di awal hari kita menjadi hari yang berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.